Sorotan selanjutnya, saudara, polisi masih memburu gembong narkotika internasional Freddy Pratama. Itu atas nama Freddy Pratama. Untuk memburu Freddy Pratama. Freddy Pratama, gembong narkoba internasional di bawah Freddy Pratama ini. Menangkap kaki tangan Freddy Pratama. Freddy Pratama. Gembong narkoba Freddy Pratama menjadi buron sejak tahun 2014, telah merugikan negara sebanyak puluhan triliun. Satu persatu anggota gembong narkoba ini mulai tertangkap. Polri sebagai lembaga pelindung masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban di Indonesia. Tentunya harus bisa menyelesaikan kasus ini. Ikuti pengejaran Freddy Pratama dalam Presisi Melayani. Kombes Pol Jayadi sebagai Wakil Direktur Narkoba akan menjelaskan bagaimana kasus ini bisa diungkap. Jadi proses pengungkapan yang kami lakukan dari para penyidik itu berawal dari kasus-kasus yang ada di Polda Lampung. Jadi Polda Lampung mengungkap kasus, kemudian Polda Banten juga melakukan pengungkapan, Polda Kalimantan Selatan juga melakukan pengungkapan, termasuk di Barreskrim juga melakukan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu. Nah, kemudian dari pengungkapan itu kita lakukan analisa. Dari analisa yang kami dapatkan bahwa ada modus yang spesifik yang digunakan oleh para tersangka di beberapa Polda tadi, yaitu dengan menggunakan BlackBerry Messengers. Setelah kita lakukan evaluasi terhadap modus operandi dengan menggunakan BlackBerry Messengers ini, kemudian kita menarik sebuah kesimpulan bahwa ini dikendalikan oleh satu orang. Nah, dari kesimpulan itu kemudian kita membentuk sebuah tim yang terdiri dari Polda Lampung, Polda Kalsel, Polda Banten, Metro Jaya, dan Jawa Timur untuk bersama-sama melakukan sebuah evaluasi. Nah, itu yang berawal pengungkapan yang kami lakukan. Mereka juga sebagian besar barang-barang yang dikirim dari luar negeri masuk ke Indonesia itu menggunakan kemasan teh Cina. Itu dua spesifik itu yang bisa kita identifikasi dari hasil tim gabungan bekerja selama beberapa bulan. Lebih kurang 3 bulan kita bekerja, dan kemudian kita membentuk sebuah satgas yang kemudian kita sebut operasinya adalah operasi Escobar itu. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan mulai dari evaluasi, kemudian pembentukan satgas operasi Escobar. Kami berhasil melakukan penangkapan khusus yang 3 bulan terakhir itu terhadap 39 tersangka. Kemudian dari 24 laporan dari berbagai Polda yang kita kumpulkan. Kemudian juga kita berhasil melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nah, TPPU juga sekarang sedang berlangsung. Gembong narkoba Freddy Pratama mempunyai struktur organisasi yang jelas. Mulai dari pengelola aset untuk mencuci uang hasil narkotika, ada yang menjadi pengendali kurir untuk mengatur peredaran narkoba di Indonesia, ada yang menjadi kurir uang tunai untuk mengantarkan uang ke kantong Freddy Pratama, ada yang menjadi koordinator rekening palsu, sampai koordinator pembuat dokumen palsu, seperti KTP dan paspor. Jadi dari 39 tersangka, kemudian diantaranya sekarang sudah bertambah menjadi 4 tersangka yang dikenakan tindak pidana pencucian uang, termasuk LS. LS ini adalah orang tua dari Freddy Pratama. LS ini bertugas untuk menerima hasil transaksi peredaran gelap narkoba dari Freddy Pratama, diserahkan kepada LS. Kemudian LS menginvestasikan dalam bentuk
hotel, kemudian perusahaan, termasuk juga bangunan termasuk juga tanah. Sepanjang informasi kita dapatkan, maka secepat mungkin Freddy Pratama kita lakukan penangkapan. Karena ini juga sudah kita terbitkan red notice kepada yang bersangkutan. Sehingga kalau kemanapun dengan menggunakan paspor Indonesia, yang bersangkutan sudah terdeteksi di seluruh dunia. Jadi data yang kami peroleh di Thailand kemarin, ternyata si Freddy Pratama ini selain memiliki paspor Indonesia, dia juga memiliki paspor Vanuatu. Vanuatu ini sebuah negara di Asia di sebelah Papua di atas, di Mikronesia di sana. Ini Vanuatu. Kami sudah koordinasi dan berkirim surat kepada Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri juga sudah memberitahukan itu kepada pemerintah Vanuatu untuk menginformasikan bahwa Freddy Pratama sebagai pemegang paspor Vanuatu terlibat jaringan internasional peredaran gelap. Ini yang menjadi tugas kami juga semakin agak rumit. Ketika dia menggunakan paspor Indonesia, kita sudah terbitkan red notice. Nah, belakangan kan terbit paspor Vanuatu. Yang bersangkutan juga punya paspor Vanuatu. Nah, ini kalau misalnya dia pergi menggunakan paspor Vanuatu, ini kita tidak terdeteksi. Tetapi kami sudah punya langkah. Kami akan terbitkan red notice Freddy Pratama dengan paspor Vanuatu. Sehingga dua-duanya kita terbitkan red notice. Di samping kita juga memberikan informasi, membuat surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberitahukan kepada pemerintah Vanuatu bahwa Freddy Pratama, pemegang paspor Vanuatu, terlibat jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Sebagai pembuka dari kasus Freddy Pratama, Irjen Pol Helmi Santika sebagai Kapolda Lampung turut mempunyai peran penting dalam pengungkapan kasus ini. Ini diawali di awal tahun lah, sekira bulan Maret 2023. Pada waktu itu saya baru menjabat di Polda Lampung. Dari hasil evaluasi khusus terkait narkoba, hasil ungkap Polda Lampung itu banyak dan besar-besar. Nah, dari situ kemudian saya panggil Pak Dir Narkoba untuk kita lihat ini hasil ungkapnya besar tapi kok sendiri-sendiri ya, terkesan sendiri-sendiri. Apakah tidak memungkinkan ini merupakan sebuah jaringan? Karena kita tahu bahwa sindikasi peredaran gelap narkoba itu pasti melibatkan jaringan, dia tidak bekerja sendiri. Coba dilakukan pendalaman. Kita berhasil menangkap seorang yang bernama FK ya, dengan sejumlah barang bukti, kemudian kita kembangkan. Dari situ kita mengetahui bahwa ada sebuah jaringan yang sudah beroperasi sudah lama, yang dikendalikan oleh seseorang yang bernama Freddy Pratama alias Miming. Dengan waktu mereka melakukan kegiatan itu, dari data atau informasi yang kita dapat itu sejak 2009. Jadi jaringan ini sangat rapi. Nah, dari situ akhirnya kita bisa melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka lainnya. Nah, karena ini melibatkan beberapa wilayah, sehingga Dir Narkoba saya tugaskan juga untuk bisa berkoordinasi dengan Polda tetangga, dalam hal ini Polda Banten. Dari hasil atau data informasi yang ada, itu ada wilayah-wilayah lain. Kemudian saya sampaikan, kalau udah seperti ini, segera lapor ke
Mabes Polri. Sehingga dengan ditarik ke Mabes, dibentuk sebuah gugus tugas bersama. Mereka membuat sandi kegiatan ini atau sandi operasinya adalah sandi Escobar untuk bisa mengungkap jaringan ini ke wilayah-wilayah yang lain. Alhamdulillah sudah bisa ditangkap 39 orang tersangka. Dari 39 ini 26 tersangka itu ditangkap oleh Polda Lampung. Saya tidak bisa mengatakan pusatnya di Lampung, tetapi dari fakta pengungkapan ini diawali dari hasil ungkap yang dilakukan oleh Polda Lampung. Dan ini bukan sekali nangkep 26 orang, tidak. Ini berangkai. Kemudian ada juga yang kita tangkap di Johor bersama-sama dengan tim gabungan itu, karena keterkaitannya itu adalah dengan Lampung, maka tersangkanya kita bawa ke Lampung, kita proses di Lampung dalam kaitan money laundering atau TPPU-nya. Ya, strateginya adalah mengedepankan sinergi, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Ya, salah satu wujud nyatanya adalah kita bisa menangkap ya APS ini, seorang selebgram. Ini kita dapatkan informasi, kemudian kita dalami bahwa yang bersangkutan mengendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian informasi ini kita komunikasikan dengan teman-teman dari Dijenpas, sehingga mereka memberikan fasilitas kepada kita untuk meminjamkan terpidana itu ke kita untuk kita eksplor. Dan ternyata diketahui ini terkait dengan hasil ungkap Polda Lampung dengan barang bukti sejumlah 35 kilo beberapa waktu lalu. Kemudian ada 2 tersangka lainnya. Nah, dari situ kita coba tracing kemana uang hasil penjualan narkoba itu. Nah, dari situ kita ketahuilah ada seorang selebgram yang dalam tanda kutip merupakan istri dari yang bersangkutan, dan yang selebgram ini juga tahu bahwa itu hasil dari narkoba, sehingga kita lakukan penyitaan berbagai macam aset kendaraan, termasuk juga barang-barang brandednya kita lakukan penyitaan. Kita mengetahui dari hasil penyelidikan berdasarkan data informasi dari tersangka yang sudah kita amankan bahwa yang bersangkutan ada di Thailand. Tentu kita tidak bisa langsung mengamankan, harus melalui kerjasama. Dan dari pertemuan kemarin, teman-teman dari kepolisian Malaysia maupun Thailand, Interpol dan lain sebagainya, mereka juga bersepakat membantu kita, mensupport kita untuk mencari tahu di mana Freddy Pratama ini. Kalau untuk paspor sudah dicabut, ya, paspor sudah dicabut. Ya, kita doakan saja semoga kita bisa mendapat kemudahan untuk bisa menangkap Freddy Pratama ini. Ya, karena dia berada di Johor, maka kita dalam upaya penangkapannya melakukan kerjasama internasional. Hubungan Indonesia dengan Malaysia baik. Teman-teman dari Polis Diraja Malaysia juga membantu, sehingga KIF bisa kita, dari yang bersangkutan kita juga sudah melakukan penyitaan, memblokir beberapa rekening, termasuk juga kerjasama dengan PPATK, kita tracing, dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan, ya, kemudian diserahkan ke Polisi Indonesia yang berangkat ke Malaysia, kemudian dibawa ke Jakarta, dan sekarang sedang dalam proses penyidikan oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung. Yang pertama ya, jangan coba-coba narkoba, jangan mencoba-coba menggunakan narkoba, apapun ceritanya. Yang kedua, kepada setiap keluarga, peran orang tua
itu sangat besar, bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya. Jadi orang tua harus bertanggung jawab, guru di sekolah juga harus bertanggung jawab. Orang tua adalah guru di rumah, guru adalah orang tua di sekolah. Kemudian kepada aparat, ya mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tergoda, karena mereka selalu akan menggunakan sisi lemah kita untuk memanfaatkan kita dalam upaya peredaran gelap narkoba. Menelusuri jejak Freddy Pratama, Kombes Pol Erlin Tangjaya sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung mempunyai ceritanya tersendiri dalam pengungkapan kasus ini. Saya ceritakan awal mula terbongkarnya kasus ini. Jadi berawal dari informasi yang kami dapatkan di wilayah Seaport Interdiction Bakauni, itu bahwa adanya seseorang yang akan mengirimkan barang narkotika untuk melintasi pelabuhan Bakauni. Pada saat itu tim kami yang melaksanakan piket di sana mengetahui informasi itu, langsung melakukan penyisiran ya di wilayah Bandar Lampung. Nah, pada saat itu kita melakukan pemeriksaan di beberapa hotel yang ada di Bandar Lampung. Kemudian pada saat melakukan penyisiran, kita melakukan pemeriksaan identitas orang-orang yang menginap di hotel-hotel yang ada di wilayah Bandar Lampung. Saat itu kita temukan ada salah seorang yang menginap di hotel yang memang kita cukup curiga. Kami melakukan investigasi bersama Subdit 3 untuk mendalami siapa orang tersebut. Namun kecurigaan kami cukup dalam sehingga mau tidak mau harus kami gedor kamar hotel tersebut. Ketika kita menggedor kamar hotel tersebut, kita dapati yang bersangkutan di dalam hotel. Kemudian kami lakukan pemeriksaan. Dari situ kami mendapatkan koper yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 21 kilo. Kemudian kami coba bertanya, barang ini dari mana asal muasal barang ini? Mereka mau berbicara bahwa barang ini datangnya dari Riau. Jadi si Angga ini diperintahkan oleh Freddy Pratama atau operator atas nama Kif untuk membawa sabu tersebut ke Bandar Lampung dan nanti diletakkan saja di dalam hotel. Nanti ada orang yang mengambil barang tersebut. Nah, barang tersebut yang mengambil inilah yang kami tangkap adalah Fajar Rizkianto. Ya, jadi kalau kita melihat sindikat ini memang sangat rapi. Ya, mereka bermain dengan jaringan mereka tuh cukup teratur, ya. Karena kenapa saya katakan teratur? Mereka memiliki SOP ya dalam bekerja. Jadi setiap kurir atau kuda yang bergerak itu harus terkendali benar oleh namanya sang operator, si Kif atau Muhammad Rivaldo alias Vito yang kita sebut. Kemudian namanya Saki Escobar, itu yang mengendalikan perjalanan narkotika tersebut sampai dengan ke tujuan atau ke gudang. Nah, oleh karena itu, ketika kami bisa mendapatkan salah satu tersangka atas nama Fajar Rizkianto ini, itu terus kami dalami, ya, kami kontrol ya, percakapan dia antara Kif, Freddy Pratama, dan Fajar Rizkianto. Walaupun namun terakhirnya juga harus ketahuan oleh Freddy Pratama bahwa Fajar ini ketangkap. Tapi kami sudah memiliki banyak data, ya, banyak informasi yang sudah kami serap dari Freddy, Kif, dan Fajar ini, sehingga ini memudahkan kami untuk melakukan pengungkapan selanjutnya. Kurang lebih barang bukti ada 392 kg sabu. Kemudian ada 40.000 butir pil ekstasi. Kemudian ada juga uang tunai kurang lebih hampir 5 miliar. Kemudian ada kendaraan juga yang kami sita dari para pelaku ini, ada kurang lebih 13 unit. Terus 19 token K, 157 buku rekening, ada 4 unit rumah. Ini rumah ini yang jaringan dari APS, Adelia Putri Salma, dan 1 buah bangunan minimarket. Ya, kalau kita lihat, ya, kita juga menangkap di sini ada sindikat-sindikat dari Aceh,
dari Medan memang berbeda ya, karena sindikat seperti yang Aceh atau Medan ataupun juga yang di Riau yang selain daripada sindikat BBM ini, mereka kalau bermain narkoba mengantarkan barangnya menggunakan kurir itu tidak menggunakan percakapan di dalam aplikasi khusus seperti BlackBerry Messenger ataupun Trema dan Wire, tetapi hanya cukup berkomunikasi melalui WhatsApp ataupun telepon biasa. Sehingga ini yang memang menjadi pembeda lah dengan kasus yang saat ini kita ungkap. Ke depan kita tetap masih melakukan pengawasan yang ketat ya di Seaport Interdiction Bakahuni. Kemudian kita juga masih tetap melakukan penyelidikan ya, karena masih banyak dari jaringan mereka ini. Sebenarnya kalau kita mau kejar masih bisa ya, dan masih bisa kita mengungkap jaringan-jaringan mereka ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan dari jaringan Freddy Pratama ini bisa semua kita dapatkan dan insya Allah peredaran narkoba di Indonesia ini bisa selesai. Kalau kami lihat ya, saudara Kevin ini bagaimana dia mengedarkan narkobanya. Jadi awal mula sindikat ini mereka mencari-cari orang, baik itu di luar ataupun mungkin di dalam penjara. Itu mereka jadikan satu tim mereka untuk membantu mengedarkan narkoba tersebut. Ketika orang tersebut masuk dalam jaringan sindikat BlackBerry Messenger ini, mulailah mereka mengatur peran-peran orang-orang tersebut. Nah, si Kif sendiri ini ketika diberikan barang oleh Freddy, kemudian dikonekkan oleh salah satu kurir atau kuda, disitulah dia memulai tugas dia untuk mengendalikan barang tersebut. Ya. Tujuannya di mana sudah jelas. Ya, ketika seperti Fajar ini bergerak untuk membawa barang ini, memang di wilayah tertentu seperti di Jakarta itu sudah ada juga penghubung yang menerima barang tersebut untuk diambil dan kemudian disebarkan kembali ke orang-orang yang sudah memesan barang ini. Tidak hanya Polda Lampung, Polda Banten juga mempunyai andil dalam awal pengungkapan kasus ini. Kombes Pol Suhermanto, Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, juga punya ceritanya sendiri. Koordinasi yang dilakukan melalui Bareskrim, karena pada saat itu dari Bareskrim langsung kita kumpulkan beberapa data analisis pengungkapan kasus yang modus operandinya bersama. Ya, salah satunya adalah menggunakan teh bungkus Cina, terus komunikasinya menggunakan BlackBerry Messenger, dan dari data aliran rekening juga ada nyambung ke beberapa tangkapan di polda-polda se-Indonesia. Kalau dengan polisi luar negeri, setelah kita menangkap beberapa jaringannya, ada di Surabaya waktu itu, di Yogyakarta, terus di Kalimantan. Dari keterangan-keterangan tersangka yang kita amankan pada saat itu menyatakan bahwa pengendalinya ada di luar negeri. Selain Freddy Pratama, itu ada namanya Rivaldo alias Kif. Dari keterangan Rivaldo inilah yang bisa mengembang jaringan ini begitu besar gitu. Dari Rivaldo sendiri, dia dalam 1 bulan bisa mengontrol atau mengoperasikan peredaran narkoba punyanya Freddy ini antara 100 kilo sampai dengan 500 kilo. Itu dari satu orang Rivaldo yang mengendalikan. Proses pengejaran Freddy Pratama masih terus berlanjut. Polri masih terus memberikan usaha maksimal untuk bisa segera menangkap Freddy Pratama agar peredaran narkoba di Indonesia bisa ditekan demi masa depan Indonesia yang lebih cemerlang. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus mendukung Polri untuk bisa terus menjaga Indonesia.